Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengajak kepada anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa untuk menjaga kesehatan masing-masing, apalagi di masa pandemik ini, dengan cara makan yang teratur atau makan makanan yang bergizi. Terus yang kedua, olahraga yang teratur pula. Yang ketiga, senantiasa mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apa saja. Yang keempat, kalau mau keluar jangan lupa pakai masker. Dan kalaupun harus berkumpul bersama, untuk senantiasa menjaga jarak. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab 3 tentang teks prosedur. Dimana sebelumnya kita sudah belajar tentang teks deskripsi dan teks cerita fantasi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan loncengnya. Di antara kalian pasti ada yang senang atau hobi main gitar, atau mungkin ada juga yang senang menari, khususnya yang perempuan. Dan yang pasti semuanya senang makan mie goreng. Nah, dari ketiga kegiatan tersebut itu membutuhkan cara atau prosedur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian ciri dan jenis teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu teks yang memuat cara, penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Kita lanjut ke bagian ciri teks prosedur, di mana ciri yang pertama berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Pada ciri ini digambarkan teks prosedur secara umum, yaitu yang berbentuk poin-poin atau langkah-langkah, di mana setiap poin saling berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun ada juga teks prosedur yang berbentuk paragraf yang merupai narasi karena menggunakan konjungsi. Ciri yang kedua menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Dalam menulis teks prosedur, ciri yang ketiga disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Artinya, teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runut, di mana setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Ciri yang keempat berisi informasi yang bersifat objektif, di mana teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis, bukan khayalan penulis. Ciri yang terakhir atau ciri yang kelima pada teks
prosedur, yaitu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan langkah prosedur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan. Umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Perhatikanlah contoh teks prosedur sederhana berikut ini. Contoh teks prosedur sederhana. Membuat keranjang dari koran bekas. Bahan yang dibutuhkan diantaranya koran, gunting, dan tali. Berikut cara membuatnya. Yang pertama, siapkan koran bekas dalam jumlah banyak. Yang kedua, potong koran bekas secara memanjang dengan ukuran yang sama. 3. Lipat memanjang potongan koran tersebut. Yang keempat, susun lipatan koran seperti menganyam sampai berbentuk keranjang. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah yang lainnya. Contoh prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar sekolah. Berikut contoh teks prosedur kompleks, yaitu cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh teks prosedur kompleks, mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Yang pertama, letakkan pakaian yang akan dicuci dalam tabung mesin cuci. Jika mesin cucian memiliki 2 tabung, letakkan pada sisi tabung yang lebih besar. 2. Isi air secukupnya sesuai banyaknya baju yang akan dicuci. Yang ketiga, masukkan deterjen dan pewangi pakaian pada tempatnya. Yang keempat, putar tombol ke arah waktu 10 menit. Tabung mesin cuci pun akan bergerak memutari dan mengaduk cucian. Setelah mesin cuci berhenti, buang air cucian dengan memutar tombol ke arah drain. Yang keenam, setelah pembuangan air selesai, ulangi proses di atas sekali lagi agar pakaian bersih serta bebas dari kotoran dan busa deterjen. Yang ketujuh, buka penutup mesin cuci dan pindahkan kain ke tabung yang lebih kecil. 8. Putar tombol ke arah waktu 5 menit untuk mengeringkan pakaian. Yang terakhir, jemur pakaian yang telah dikeringkan. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.